Pemirsa, kita mulai kabar pertama. Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar. KPK menghadirkan ahli hukum pidana dalam sidang ini, yaitu dosen dari Fakultas Hukum UGM. Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut pemirsa menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang menjadi buron pada 2020 yang lalu. Untuk membuktikan pasal 21, apakah maksud dan tujuan dari si pelaku ini untuk mencegah, melindungi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung ini harus terjadi sebagai akibat gitu? Apakah unsur mencegah, merintangi atau menggagalkan itu harus terjadi gitu? Ya, baik. Bapak, jadi pada dasarnya di sini kan ada. Langsung saja pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Hasto Kristianto, kita akan bergabung dengan rekan Yunike Suwandi yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Selamat siang Yunike, silahkan dengan laporan Anda mengenai jalannya persidangan hari ini. Ya, selamat siang Indi, Rendra dan juga pemirsa TV One. Benar sekali kembali digelar sidang yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan kasus dugaan suap pergantian antar waktu beberapa waktu lalu dan juga perintangan penyidikan. Dan persidangan tadi sudah dimulai kira-kira pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Gedung Tipikor PN Jakarta Pusat, pemirsa. Dan saat ini agenda yang dilakukan adalah pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Muhammad Fathahillah Akbar, dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan juga pemirsa, jika kita gambarkan bahwa keterangan-keterangan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan dilemparkan kepada ahli hukum pidana ini adalah berfokus pada penafsiran hukum yang berkaitan dengan kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Seperti soal perintangan penyidikan, soal keterlibatan dalam dugaan suap pergantian antar waktu, dan juga soal alat bukti dan juga pembuktiannya. Dan juga pemirsa, pada sidang-sidang sebelumnya juga Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa sejumlah saksi-saksi termasuk juga orang-orang terdekat Hasto Kristianto. Dan juga penyidik KPK telah menyebut bahwa Hasto Kristianto ini telah terlibat dalam mengarahkan dan mengetahui upaya penyembunyian barang bukti termasuk juga telepon genggam dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan buron kasus suap pergantian antar waktu DPR pada tahun 2019 lalu. Ini juga termasuk pada highlight yang di-highlight dalam persidangan Hasto Kristianto pada 9 hari lalu, pemirsa, yakni adanya CDR atau call detail record yang menjadi highlight yang dikatakan bahwa tidak melewati proses audit forensik ahli. Jika CDR ini menjadi highlight pada persidangan Hasto Kristianto di persidangan lalu, kami masih menunggu persidangan hari ini selesai, pemirsa, untuk mengetahui kira-kira apakah yang menarik pada persidangan hari ini, berhubung persidangan hari ini masih berjalan. Jika kita kilas balik, pemirsa, persidangan hari ini itu bermula dari upaya Harun Masiku yang bisa kita katakan dibantu oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini, upayanya untuk menjadi anggota DPR ini melalui upaya pergantian antar waktu pada tahun 2019 lalu. Dan pada perkembangan kasus tersebut ini KPK mendapatkan adanya upaya dari sejumlah pihak juga untuk menghalangi penyidikan Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buron. Namun pemirsa, sidang masih berjalan hingga saat ini. Kami juga pun masih menunggu hasil dari pemeriksaan saksi ahli yang mungkin akan memperkuat dakwaan terhadap Hasto, dan tentunya kami juga akan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari tim hukum terdakwa. Namun sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda ke studio. Baik, ahli hukum pidana dari UGM dihadirkan pada persidangan siang hari ini. Terima kasih atas informasinya, Yunike Suwandi.